Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hazizah, NIM 2491111022 dari kelas J Prodi PGSD. Baiklah, di sini akan menjelaskan modul ajar matematika SD kelas 1 SD semester genap kurikulum merdeka. Materinya mengidentifikasi bangun datar. Yang pertama adalah komponen-komponen modul ajar yang terdiri dari informasi umum, yaitu nama penyusun, instansi, tahun penyusun, jenjang sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester, elemen, materi, dan alokasi waktu. Selanjutnya, identifikasi murid yang terdiri dari identifikasi kesiapan murid, 8 dimensi profil lulusan, dan desain pembelajaran yang terdiri dari capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, kerangka pembelajaran yang terdiri dari praktik pedagogis, model, metode, dan pendekatan. Selanjutnya, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Kemudian ada sarana dan prasarana, target peserta didik, dan pengalaman belajar terintegrasi. Kemudian langkah pembelajaran yaitu pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran yang terdiri dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti yang terdiri dari sintak, satu yaitu konstruktivistik atau konstruktivisme, yang kedua menemukan atau inquiry, yang ketiga bertanya atau question, yang keempat masyarakat belajar atau learning community, yang kelima pemodelan atau modeling, yang keenam refleksi, yang ketujuh penilaian asesmen, dan yang terakhir adalah penutup. Selanjutnya ada sumber belajar, pelaksanaan asesmen yang terdiri dari penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya pengayaan dan remedial, refleksi guru, refleksi peserta didik, glosarium, daftar pustaka, dan tanda tangan. Yang terakhir adalah lampiran yang terdiri dari bahan ajar, media ajar, lembar kerja peserta didik atau LKPD, dan yang terakhir evaluasi. Baiklah, yang kedua yaitu implementasi karakteristik peserta didik, yaitu usia 6-7 tahun. Materi ini disajikan dengan menggunakan benda konkret seperti jam dinding, ubin lantai, dan lainnya, agar siswa dapat memahami materi dan sesuai dengan perkembangan anak SD tersebut. Kemudian gaya belajar yang beragam, misalnya visual dengan menggunakan gambar, kemudian auditori misalnya dengan tanya jawab dan diskusi, dan yang ketiga ada kinestik dengan mencari benda berbentuk bangun datar di kelas. Selanjutnya, pendekatan yang digunakan adalah deep learning yang terdiri dari joyful, meaningful, dan mindful. Kemudian, metode yang digunakan adalah contextual teaching and learning, agar materi dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa. Baiklah, yang ketiga adalah relevansi modul ajar. Yang pertama adalah capaian pembelajaran. Di sini ada peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai bangun datar sederhana. Kemudian ada tujuan pembelajaran, menjabarkan kompetensi menjadi target pembelajaran yang lebih spesifik lagi. Kemudian model dan metode pembelajaran yang membantu peserta didik memahami materi bangun datar tersebut dan lebih aktif lagi. Kemudian ada langkah dan kegiatan pembelajaran yang memberikan alur pembelajaran yang sistematis untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran, yaitu mengidentifikasi bangun datar. Selanjutnya asesmen, yaitu mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan kompetensi peserta didik. Selanjutnya pengayaan dan remedial, memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sesuai dengan tingkat kemampuan siswanya. Selanjutnya refleksi yang menjadi bahan evaluasi dalam pembelajaran berikutnya. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.